Baik Ustadz, ini sudah ada yang mengangkat tangan. Kami persilakan kepada Cici untuk meng-unmute audionya langsung bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Nah, Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Izin bertanya, Ustaz. tafadhal. Saya punya ibu yang kondisinya sedang sakit. Sakitnya sudah bertahun-tahun, Ustaz. Dia itu sudah tidak bisa jalan. Jadi, tapi masih bisa duduk. Jadi posisi sholat itu beliau duduk. Nah, sekarang ini timbul masalah baru, Ustadz, bahwa terjadi infeksi di pen, jadi mengeluarkan cairan kayak darah sama nanah ya, Ustadz. Itu jadi kayak ada sedikit lubang di bekas jahitan itu kayak sebesar jarum, jadi cairannya itu keluar dari situ, Ustadz. Jadi setiap ibu sholat, ibu selalu membungkus kakinya itu dengan kain dan plastik agar tidak tercecer cairan tersebut. Nah, Yang mau saya tanyakan, eh, bolehkah ibu menjamak sholat ketika ibu sedang merasakan kesakitan? Karena ibu bercerita bahwa sakit yang sekarang ini itu kalau lagi dirasakan sakitnya sampai ke seluruh tubuh, Ustaz. Jadi dari kaki, tangan, kepala, mungkin karena itu infeksi ya, Ustaz. nah. Jadi yang beliau rasakan itu sakitnya sakit sekali gitu kan. Nah, saya juga minta doanya Ustadz karena ibu sedang menunggu jadwal operasi agar segera cepat teratasi masalah ini gitu Allah Ustadz. Akbar. Jazakallah khairan, mohon nasihat dan doanya. Barakallahu fiik. Itu jamaah. Ada yang perjuangannya melawan diri kita sendiri. Berjuang untuk menerima takdir ilah. Berjuang untuk sabar menghadapi musibah yang terjadi. Dan butuh kesabaran dan perjuangan. Dan Allah kalau cinta sama hambanya, Allah akan kasih balas. Sampaikan kepada ibunda, hibur dia. Semoga itu tanda cinta Allah kepada hambanya. Semoga itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Orang yang sakit, ketika dia merasakan sakitnya, itu sebenarnya adalah tumpukan pahala buat dia. Dan penghapusan dosa buat diri. Nggak ada yang sia-sia di muka bumi. Bagaimana dengan sholatnya, Masya Allah. Jamak itu diperbolehkan ketika memang ada uzur. Ya ada perkara yang membuat dia tidak bisa melakukan karena tadi dikatakan sakit. Rasulullah SAW pernah menjamak di Madinah itu sholat maghrib dan isya. Tanpa ada apa-apa. Ditanya Ibnu Abbas kalau nggak salah, yang meriwayatkan hadis ini, kenapa Nabi melakukan itu? Maka beliau mengatakan, liya'laman nas an laisa fi dinina haraj. Ya untuk ngasih tahu orang bahwa nggak ada kesulitan dalam agama kita. Jadi kalau memang kita sedang sulit untuk tidak menjamak, jamak nggak apa-apa, tapi tidak boleh dikosor. Dijamak tidak boleh dikosor. Karena kosor itu kekhususan buat musafir. Jadi ketika ibu merasakan sakitnya, maka dianjurkan beliau untuk menjamak. Karena ditakutkan ada orang yang sakitnya parah, malah dia sholatnya nggak khusyuk nantinya. Mumpung nanti belum sakit ya, dia jamak sholatnya. Dan semoga Allah memberikan kesembuhan kepada ibu. Dan operasi yang dikerjakan sukses berhasil. Dan semoga berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat, dan diselamatkan dari api neraka. Barakallahu fiik. Amin.